Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 30. Nama saya Ferdi Fadli dan partner saya M. Rifki Alauddin Najib. Di sini kami akan menerangkan tentang dari apa itu web statis, eh, MVC dari Django, dan eh, review dari web yang telah kami bikin. Baik, yang web statis akan diterangkan oleh partner saya, yaitu M. Rifki Alauddin Najib. Kepada Rifki dipersilakan. Baik, halaman web statis atau status webpack adalah halaman yang dibuat menggunakan kode HTML dan menampilkan presentasi dan konten yang sama, terlepas dari identitas pengguna atau faktor lainnya. Halaman statis atau status webpack lebih mudah untuk dibuat dengan kode dan dirakit daripada halaman web dinamik yang mungkin menampilkan konten yang dapat disesuaikan menurut identitas pengguna atau faktor lain. Situs web statis atau website statis adalah yang berisi halaman web dengan konten yang tetap. Setiap halaman dikodekan dalam kode seperti HTML5 dan menampilkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung. Situs atau website statis adalah jenis situs web paling dasar dan paling mudah dibuat. Tidak seperti situs web dinamis atau dynamic web page. Mereka statis dapat dibangun hanya dengan membuat beberapa halaman HTML dan menerbitkannya ke web server. Karena halaman web statis berisi kode tetap, konten setiap halaman tidak berubah kecuali diperbarui secara manual oleh webmaster. Ini berfungsi dengan baik untuk situs web kecil, tetapi dapat membuat situs besar dengan ratusan atau ribuan halaman lebih sulit untuk dikelola. Situs statis yang berisi banyak halaman seringkali dirancang menggunakan template. Hal ini memungkinkan untuk memperbarui beberapa halaman sekaligus dan juga membantu menyediakan tata letak yang konsisten di seluruh situs. Agar lebih memahami tentang apa itu pengertian statis webpack, pastinya kita juga harus mengetahui seperti apa cara kerja halaman website statis. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mengetikkan URL berikut di browser web, http www.example.com index.html. Dengan begitu, maka pengguna meminta melalui browser dan mengambil file index.html dari server yang menghosting domain example.com. Untuk cara kerjanya sendiri, ada 3 langkah untuk meminta konten statis dari server yang harus kalian ketahui. Yang pertama, seorang pengguna mengirim permintaan file ke server web. Yang kedua, server web mengambil file dari disk. Yang ketiga, server web mengirimkan file ke pengguna. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang arsitektur MVC pada Django. Yang pertama yaitu user akan melakukan request kepada server, kemudian user akan mengakses file urls.py di dalam Django, yang kemudian urls.py tersebut akan mengarahkan pattern sesuai yang direquest oleh si user ke dalam view. Nah, kemudian si view akan memproses apakah pattern yang di-request membutuhkan database atau tidak. Apabila si user membutuhkan database, maka akan diproses ke model terlebih dahulu, setelah itu baru ke template. Jika tidak, berarti akan langsung diakses ke template. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mereview web yang telah kami buat. Yaitu kami membuat web tentang dari PT Mayora Indah Tbk. Di halaman utama terdapat ada background dari PT Mayora Indah, ada Explore Us, yang di atasnya ada Home About and Contact Us. Di bagian bawah ada alamat PT Mayora, ada nomor telepon beserta email, beserta copyright dari kami berdua, dan ada logo Mayora. Selanjutnya ada halaman about, yaitu daftar produk. Daftar produk berisi tentang
produk-produk dari PT Mayora yaitu ada Slay Olay, Coffee Joy, Better, Biskuit Kelapa, Torabika Duo, Torabika Tora Susu, Torabika Tora Mocha, Coffee Latte, Astor, dan Beng Beng. Yang mana di pada bagian paling bawah sama seperti pada halaman home yaitu terdapat alamat dan nomor telepon beserta email beserta ada copyright yang paling bawah. Selanjutnya ada daftar harga. Di daftar harga ada tabel yang berisi daftar harga dari produk-produk Mayora yaitu Slay Olay Mystery Slay Roll dengan harga 5.000 dengan beratnya 108 gram, Coffee Joy dengan berat 810 gram dengan harga 24.000, Better Sandwich dengan berat 350 gram harga 9.000 dan dan seterusnya seperti yang telah ditampilkan oleh tabel. Seperti yang di bawah seperti biasa ada alamat beserta telepon dan email dan juga terdapat copyright yang paling bawah kali. Selanjutnya kita masuk ke halaman kontak us. Pada halaman kontak us terdapat sebuah seperti kolom yaitu kolom untuk mengirim kritik dan saran. Sebelum kita mengirim kritik dan saran, kita harus mengisi yang pertama yaitu nama lengkap kita, yang kedua nomor WA, yang ketiga email. Setelah kita mengisi data yang lengkap, kita baru mengisi kritik dan saran yang akan dikirimkan kepada email dari PT Mayora Indah Tbk. Setelah itu baru kita kirim. Selanjutnya yaitu ada yang paling bawah seperti halaman home yaitu ada alamat, ada telepon dan email, ada logo dari Mayora. Selanjutnya di bawahnya lagi ada copyright dari kami berdua. Selanjutnya yaitu kita masuk ke halaman Explore Us. Pada halaman Explore Us, di sini ada left content dan right content. Yang mana pada left content terdapat yaitu tentang perusahaan, yaitu sejarah berdirinya perusahaan PT Mayora Indah Tbk, dan sebelah kanan terdapat yaitu seri-seri dari produk PT Mayora. Pada bagian bawah masih sama seperti pada halaman home yaitu terdapat alamat dari PT Mayora, ada nomor telepon dan email, dan paling bawah ada copyright-nya. Mungkin sekian dari penjelasan review dari website yang telah kami buat. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.